Apa aku coba sisiri lagi lokasi penembakan kemarin ya? Karena aku yakin, sekecil apapun pasti akan ada petunjuk. Karena pelakunya pasti panik setelah melakukan penembakan itu. Biru akan berusaha mati-matian untuk mengingat semua itu. Marcel, Marcel Abimanyu? iya itu Kak. Kenapa? Ya, kakak baru aja tadi dari Polsek Sukabumi. Terus polisi bilang katanya Adel itu menyewa villa Bukit Bambu yang di dekat lokasi penembakannya Bu Ratna bersama Marcel. Dan Marcel menggunakan nama samaran beserta menggunakan nomor sekali pakai. Nah, pada malam itu Gladys berhasil memergoki mereka selingkuh. Jadi Marcel selingkuh sama Adel Kak? Iya. Apa Gladys pernah cerita ke kamu soal ini? Enggak pernah cerita sih. Karena selama ini Amira kira mereka tuh rumah tangganya baik-baik aja Kak. Bentar deh. Tapi Amira sama Mas Biru itu pernah loh beberapa kali ketemu Marcel sama Adel. Yang pertama di hotel, yang kedua di mall. Jadi saat itu mereka lagi selingkuh Kak. Ya Allah, kasihan banget Gladys. Iya, dan polisi juga bilang Gladys juga udah dimintain keterangan sama polisi, tapi polisi juga belum bisa menemukan sama sekali soal siapa pelakunya. Terus ini kakak sekarang di Sukabumi? Iya, tapi kakak sekarang lagi ada di lokasi penembakan Bu Ratna. Kakak masih ingin mencari beberapa clue, siapa tahu aja ada beberapa yang terlewatkan dari pandangan mata kakak. Coba aja Biru ingatannya bisa kembali. Kakak yakin pasti Biru bisa tahu siapa pelakunya. Sayangnya belum Kak. Mas Biru belum ingat apapun. Dan tadi Mbak Ferni kasih tahu Amira kalau ternyata Mas Biru udah tahu mama itu udah meninggal. Dan sekarang Mas Biru tuh shock banget denger itu Kak. Kakak yakin Biru pasti kuat. Dia pasti bisa terima kenyataan ini semua. Oke, Amira, kakak mau mencoba untuk menyelidiki tempat ini lagi ya. Siapa tahu kakak bisa menemukan petunjuk. Nanti kakak kabari kamu lagi. Iya Kak. Polisi bilang pelakunya nembak Bu Ratna itu sekitar 15 meter jaraknya. 15 meter. Ya, kemungkinan dari sini. Tapi malam itu aku menemukan Bu Ratna tergeletak di sana beserta Biru di sampingnya. Tapi kenapa pelakunya juga nggak nembak Biru ya? Apa mungkin pelakunya udah ngelihat aku datang? Makanya dia nggak keburu untuk nembak Biru. Lalu dia pasti bersembunyi di sekitar sini. Kalau memang pelakunya sembunyi, apa mungkin orang itu lihat aku bawa Bu Ratna dan Biru pergi? Lalu dia ikutin aku ke rumah sakit Pratama Sukabumi. Aku harus ke rumah sakit itu untuk pastiin. Si Biru ke makam ini lagi. Apa dia udah ingat semuanya?
Sekarang Biru sendirian. Mendingan aku habisin dia sekarang aja. Sore ini lebih ramai dari tadi pagi. Mendingan aku nggak usah bawa senjata. Dan semua penyamaranku ini. Takutnya orang-orang malah curiga lagi. Aku harus pastiin dulu Biru udah ingat. Atau ternyata dia belum ingat. Ma, maaf Biru baru datang sekarang, Ma. Biru gak nyangka Mama ninggalin Biru dengan seperti ini. Biru gak melihat Mama untuk terakhir kalinya. Bahkan Biru gak mengantar kepergian Mama. Maafin Biru. Sekarang Mama sudah sama Papa ya. Mama bahagia kan sekarang? Biru kangen sama Mama. Biru janji sama Mama. Biru akan menemukan siapa yang menembak Mama. Siapa yang membuat Mama sampai meninggal seperti ini. Biru akan cari orang itu sampai ketemu, Mama. Jadi Biru tetap masih belum ingat soal kejadian malam itu? Apa gue coba pastiin sendiri ke Biru? Tapi maafin Biru, Ma. Sampai sekarang Biru belum ingat. Biru belum ingat semuanya. Biru nggak tahu siapa orang yang menembak Mama. Karena Mas Noah bilang, Ma,
kemungkinan besar Biru melihat penembaknya. Karena saat kejadian, Biru ada di dekat Mama. Biru akan berusaha mati-mati untuk mengingat semua itu. Bukit Bambu masih jauh. Terus ke sana. Nanti udah ketemu perapatan, belok kanan, terus ikutin jalan itu. Apa mungkin sedikit demi sedikit Biru sudah mulai ingat kejadian malam itu?